Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari Makul Akuntansi Syariah yang diampu oleh Bapak Jala Istiato MSI Akuntan. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai konsep rezeki dengan daftar isi sebagai berikut. Nah, tadi kan kita udah bahas nih pengertian rezeki. Sekarang kita akan membahas mengenai prinsip dari rezeki itu. Prinsip dari rezeki itu ada 5. Yang pertama itu ada rezeki adalah ketentuan dari Allah. Kemudian yang kedua itu rezeki tidak hanya secara materi saja. Kemudian yang ketiga adalah usaha tetap diperlukan. Keempat adalah bersyukur atas terimanya rezeki tersebut. Yang kelima adalah qadar dan ikhtiar. Nah, tadi kan udah dijelasin apa itu rezeki dan prinsip-prinsipnya. Sekarang aku mau jelasin apa itu konsep dari rezeki. Konsep dari rezeki itu ada 5. Yang pertama ada perolehan, yang kedua ada penggunaan, yang ketiga dinikmati, yang keempat disedekahkan, yang kelima, yang terakhir ada rezeki itu datang dari garis tangan. Dan sekarang saya akan membahas tentang manfaat dari rezeki. Manfaat dari rezeki itu ada 6. Yang pertama bersyukur, beristighfar, zikir, ibadah, lalu ada takwa dengan ikhlas. Yang terakhir ada bersilaturahmi. Di sini saya akan membacakan Quran surat An-Najm ayat 48 yang berbunyi wa annahu wa aqna wa aqna, yang artinya dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Kandungan dari ayat ini ialah bahwa Allah memberikan kekayaan kepada semua makhluk serta kepuasan dari hati dan kegiatan yang diusahakannya. Contoh dari kisah para nabi dan sahabatnya, yaitu Nabi Sulaiman dikenal karena kekayaannya yang melimpah yang merupakan anugerah dari Allah sebagai bentuk penghargaan atas kebijaksanaannya dalam memimpin. Yang kedua yaitu sahabat Abu Bakar. Dia menggunakan kekayaannya untuk mendukung dakwah Islam, menunjukkan bahwa harta yang diberikan Allah seharusnya digunakan untuk kebaikan. Ayat selanjutnya yaitu Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 12 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim, yang artinya miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa dialah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Baik buruknya sesuatu ada di tangan dia. Siapa saja yang dianugerahi rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Sebaliknya, siapa yang tidak diberi rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkan kepadanya. Dialah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia pula yang membatasi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Semua ini terjadi sesuai dengan kebijaksanaannya, berdasarkan kekuasaannya yang luas dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Ayat selanjutnya yang berkaitan dengan konsep rezeki terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi dari ayat ini Allah memerintahkan umatnya untuk pandai bersyukur, untuk menggunakan rezeki yang diberikannya itu dengan baik dan bijak. Contoh perilakunya adalah ketika ia memperoleh rezeki, ia menggunakan rezeki tersebut untuk membeli makanan yang halal
dan thayyib. Halal dari cara ia mendapatkannya, halal dari segi bahannya, maupun halal dari proses pengolahannya. Makanannya halal adalah makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang memabukkan atau tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam agama, dan diperoleh dengan cara yang bijak, tidak dengan mencuri. Allah juga memerintahkan hambanya untuk bersyukur atas nikmat yang didapatkannya, atas rezeki yang diperolehnya. Nah, selanjutnya mengenai konsep rezeki dalam Islam ini terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah lah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Maksud dari ayat ini adalah Allah sebagai pencipta dan pemberi rezeki untuk setiap makhluknya. Allah yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang tidak terhingga. Nah, contoh dari ayat ini adalah kisah dari Siti Maryam yang menggoyangkan pohon kurma lalu dia mendapatkannya. Nah, kurma di sini sebagai bentuk rezeki pemberian dari Allah kepada Siti Maryam. Dalam surah At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ أَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ اللَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, dalam ayat ini Allah mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, kunci utamanya adalah ketakwaan, usaha, dan tawakal kepada Allah. Rezeki bukanlah hanya materi, tetapi juga kesehatan, ketenangan hati, atau pertolongan yang datang di saat dibutuhkan. Contoh yang bisa kita ambil dari surat At-Talaq ayat 2-3 yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pengusaha yang sedang menjalankan usahanya dengan penuh kejujuran dan juga keimanan, mungkin dia merasa kesulitan di awalnya, namun karena ketakwaannya, ia terus berusaha dengan sabar dan secara tiba-tiba ia mendapatkan peluang bisnis yang tidak terduga, seperti seorang investor besar yang tertarik bekerja sama tanpa pernah direncanakan sebelumnya. Yang bisa dimaksudkan di sini bahwa sebenarnya peluang tersebut tidaklah datang secara tiba-tiba, melainkan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang investor.